Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 852. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Langsung berubah. Tempat di mana energi iblis yang menakutkan ditransmisikan sebenarnya adalah di mana lautan guntur berada. Dan luasnya energi iblis ini sebenarnya sangat akrab dengan kekuatan iblis yang dalam yang ada di tubuh Kinmo. Mungkinkah Lord of the Abyss lahir? Kata Kinchen. Dan selain aura dari Lord of the Abyss, ada aura lain di benak Kinchen di mana laut guntur berada. Itu orang-orang dari Yaomi Mansion. Mata Kinchen tiba-tiba menjadi dingin dan dia tidak peduli lagi tentang hal lain. Dia segera menyingkirkan Murong Bingyun dan yang lainnya. Dan seluruh tubuhnya langsung membumbung ke langit. Dia dengan kasar bergegas menuju ke arah kota Tianlei. Scene berpindah saat ini di kota Tianlei. Di bawah serangan terus-menerus dari Sukuan dan yang lainnya. 100 naga guntur menjadi semakin suram. Dan aura yang menakutkan mulai menembus kota Tianlei. Semut-semut ini masih dengan keras kepala melawan, menghabiskan begitu banyak waktu kita. Setelah menembus cahaya guntur ini, mereka harus disiksa dengan keras dan keluarkan jiwa mereka. Yah, tapi menurutku masih banyak wanita cantik di kota ini. Setelah kota itu hancur, bagaimana rasanya bermain dengan wanita dari alam bawah? Sudut-sudut mulut para penguasa alam suci surgawi dari Yaomi Mansion itu semuanya mencemooh. Dan cahaya luas di tubuh mereka seperti matahari yang terik, memancarkan napas yang menakjubkan. Saat ini di bawah budak hitam dan yang lainnya benar-benar nampak putus asa. Jika saya menebak dengan benar, ini semua adalah raksasa di tingkat suci surgawi. Jika tidak, kekuatan guntur tidak akan berlebihan. Kata Gu Junren, dia saat ini merasa pahit. Dia merupakan ahli kuno. Dan dia juga orang yang paling tahu tentang penguasa surga di antara semua orang. Setiap napas dari Dong Yuyin dan yang lainnya membuatnya merasa berdebar. Cukup untuk menghancurkan semua master pada masanya. Aura semacam ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh para master di ranah alam suci bumi. Ahli suci surgawi itu adalah keberadaan tokoh-tokoh besar di surga. Setiap orang adalah raksasa. Tetapi sekarang ada selusin raksasa yang menyerang mereka dengan ganas. Dalam hal ini, bagaimana mereka bisa bertahan? Selain itu, ada juga pemimpin yang menakutkan di antara para raksasa di ranah suci surgawi itu. Aura dari orang ini mirip dengan aura terlarang yang paling menakutkan di tanah terlarang para dewa. Kucing hitam besar itu berkata bahwa itu adalah yang paling menakutkan di surga. Meskipun orang di depan ini tidak semenakutkan napas di tanah terlarang. Tetapi dia sangat mirip. Jelas dia telah menyentuh ambang guru suci yang legendaris. Guru suci itu merupakan tokoh besar yang nyata di langit. Itu bertanggung jawab atas keberadaan pemerintahan. Menghadapi master seperti itu, mereka benar-benar seperti semut. Dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Awalnya mereka masih bisa mengandalkan lautan guntur. Akan tetapi sekarang lautan guntur, cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya telah melonjak dan kembali ke lautan guntur. Sepertinya untuk kembali menekan Lord of the Abyss. Karena apabila Lord of the Abyss benar-benar keluar dari masalah, maka seluruh benua Tianwu dan daratan pasti akan berakhir. Boom! Akhirnya saat ini di bawah serangan kuat Dong Yuyin dan yang lainnya, naga guntur di atas kota Tianlei juga mengeluarkan suara berderak. Dan retakan mulai muncul. Aku tidak menyangka kelompok semut ini bertahan begitu lama. Tetapi apa gunanya? Pada akhirnya itu hanya bisa mati. Kata Sukuan, dia menus dingin, matanya cemberut. Dan dia tanpa ragu langsung menekan kota Tianlei di bawah. Boom! Telapak tangan besar Sukuan itu langsung menekan ke bawah. Telapak tangan yang mengandung kekuatan setengah langkah dari napas guru suci itu bergegas menuju langit kota Tianlei. Di bawah telapak tangan yang menakutkan itu, seluruh kota Tianlei meraung keras. Bumi retak. Naga guntur hancur berkeping-keping. Dan wajah budak hitam penuh dengan kesedihan dan juga keengganan.
Chen Shao, maaf, kami gagal mempertahankan kota Tianlei. Budak hitam itu meraung dengan kesedihan. Qin Chen, kamu di mana? Di sudut mata Zhao Lingshan juga nampak air mata mengalir dengan pelan. Pada saat ini dia ingin melihat Qin Chen untuk terakhir kalinya di dalam hatinya. Tetapi dia tahu bahwa bahkan permintaan sederhana seperti itu adalah kemewahan yang mustahil baginya sekarang. Qin Chen. Putri Ji Sun juga nampak meneteskan air mata. Saya masih ingat ketika mereka bertemu Qin Chen untuk pertama kalinya di 5 kerajaan. Dia hanyalah sampah dari keluarga Qin dan orang yang diejek. Tetapi Qin Chen dengan berani naik ke gerbong Zhao Lingshan, membuat mereka berdua sangat marah. Saya ingat tawa dan omelan Qin Chen saat itu. Ingat pasang surut di kota raja. Ingat hidup dan mati di kolam roh darah. Hidup dan mati di tanah 100 dinasti saling bergantung satu sama lain. Mata Zhao Lingshan dan Putri Ji Sun perlahan-lahan kabur. Faktanya mereka selalu sangat mencintai Qin Chen. Akan tetapi Qin Chen sangat baik. Mereka dapat berjalan berdampingan dengan Qin Chen pada awalnya. Tetapi secara bertahap, Qin Chen telah berjalan di depan mereka. Dia berjalan jauh di depan mereka. Mereka hanya bisa mengejar dan mengejar. Hanya bisa mengejar terus mengejar. Menyaksikan sosok Qin Chen semakin jauh. Saya selalu mengubur cinta yang dalam ini di bagian terdalam hati saya dan tidak berani mengatakannya. Chen Shao. Di kerumunan budak hitam itu juga bergumam. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu dengan Qin Chen di 5 kerajaan, itu di pelelangan di Wucheng, dan dia memiliki konflik dengan Qin Chen atas api iblis King Lian. Belakangan Qin Chen menyerah dan memperbudak dirinya sendiri. Tetapi saat Qin Chen bergaul, budak hitam itu benar-benar menyerah kepada Qin Chen dari lubuk hatinya. Terutama setelah Qin Chen membalaskan dendamnya, budak hitam itu telah sepenuhnya mati, dan yang ada hanyalah seorang pelayan yang mengikuti Qin Chen. Namun sekarang dia masih gagal menyelesaikan kepercayaan Qin Chen untuk mengelola Papiliun Cendi untuk Qin Chen. Maaf, Chen Shao. Budak hitam itu nampak menangis. Bunuh! Kemudian budak hitam itu meraung, dia mengangkat kepalanya. Matanya meledak dengan cahaya marah. Untuk Papiliun Cendi dan untuk Qin Chen, biarkan dia memberikan cahaya terakhirnya. Bunuh! Pak Tua Dabei, Pu Qian Kun, Lau Yuan, Mo Yuan Bei dan yang lainnya juga meraung marah. Ahli suci bumi ini juga dapat memobilisasi Yuan suci di tubuh mereka. Pada saat kematian ini mereka juga akan membakar hidup mereka dan bertarung sampai mati. Bodoh. Mata marah dan mata tidak rela dari banyak orang di bawah. Tetapi melihat itu Su Kuan tersenyum dan mencibir, dan senyumnya penuh sarkasme. Semut yang sedih tidak akan pernah tahu bahwa sekeras apapun mereka bekerja, mereka tidak akan dapat mengubah akhir cerita, karena semut ditakdirkan untuk menjadi semut. Boom! Pada saat telapak tangan Su Kuan hendak jatuh, tiba-tiba langit seluruh benua Tianwu mendidih dan raungan dahsyat terdengar di kejauhan. Dan kemudian gelombang menakutkan yang tak tertandingi seperti langit di luar seperti pedang tajam itu tiba-tiba meledak ke arah Su Kuan. Berhenti! Deru amarah seolah menghabiskan semua energi meraung dan bergetar bergema di langit. Raungan bergema di seluruh dunia, riak tak terlihat menembak Su Kuan seperti bola meriam, dan Yuan suci di langit tampak ganas dalam sekejap. Di bawah energi yang mengerikan ini, kehampaan itu langsung dipadatkan, mendatangi Su Kuan dengan cepat. Apa? Su Kuan terkejut, serangan ini mengandung kemarahan yang tak ada habisnya, yang menyebabkan ketakutan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dalam krisis, Su Kuan segera dipenuhi dengan cahaya gelap. Dengan napas setengah langkah guru sucinya, sebuah perisai muncul di depannya. Boom! Serangan memekakan telinga bergema, seluruh tubuh Su Kuan meledak dalam sekejap. Tubuhnya pertama kali dihantam oleh serangan itu, dan seketika perisai Yuan suci di tubuhnya tiba-tiba hancur, dan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi menyerbu ke dalam tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan sudut mulutnya langsung menyemburkan darah. Suara patah tulang terdengar. Tulang Su Kuan tidak tahu berapa banyak yang patah, dan sudut matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Segera kapal terbang tingkat setengah langkah guru suci itu tiba-tiba muncul di atas kepalanya.
menutupi seluruh tubuhnya dan seketika tulang patah sukuan itu dengan cepat menyatu. Kemudian matanya cemberut dan lalu melihat ke kejauhan. Siapa itu? Siapa yang menembak? Dong Yuyin dan yang lainnya semuanya berteriak melihat ke tempat serangan itu berasal dan mereka semua terpana oleh serangan mendadak itu. Di bawah di kota Tianlei semua orang tercengang. Budak hitam dan yang lainnya yang mengira mereka akan mati semuanya mengangkat kepala mereka dan kemudian melihat ke langit di kejauhan dengan penuh semangat. Budak hitam itu dengan gemetar berkata, "Suara itu, suara sebelumnya begitu akrab." Beberapa orang yang saat akrab dengan Qin Chen semuanya terkejut. Mereka semua tidak percaya. Tubuh mereka bergetar karena suara ini begitu familiar. Kemudian semua orang melihat ke langit di kejauhan. Nampak sosok yang memancarkan napas horor, perlahan terbang. Dia menghadap semua orang. Dia hampir seperti matahari yang terik. Dia nampak seperti dewa perang dengan kekuatan yang sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Dan dia kemudian turun ke langit di atas kota Tianlei. Chen Shao, Master Papiliun, Tuan, Qin Chen. Semua orang di bawah menatap kosong pada sosok itu, pada sosok yang akrab itu. Wajah budak hitam dan yang lainnya tidak dapat menahan kegembiraan. Dan banyak orang bahkan meneteskan air matanya secara langsung, menangis kegirangan. "Semuanya, aku kembali. Maaf, aku terlambat." Suara lembut memenuhi dunia. Qin Chen memandangi orang-orang yang memar dan berdarah di bawah, dengan sedikit menyalahkan diri sendiri dan juga dengan sedikit kegembiraan. Chen Shao, semua orang bergumam. Saat ini kerumunan terdiam beberapa saat lalu mendidih seperti tong mesiu yang meledak. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan air mata mengalir di mata mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pada saat-saat terakhir Qin Chen tiba-tiba muncul dan menyelamatkan semua orang dalam keputusasaan. Tidak hanya orang-orang dari Papiliun Chendi, tetapi juga para master alam suci yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Tianwu. Wajah mereka juga nampak sangat bersemangat saat ini. Apakah ini penguasa Papiliun Chendi, Qin Chen, yang menghancurkan istana berkabut dan konspirasi iblis alien dan juga membunuh para pengunjung dari surga? Dalam beberapa tahun terakhir, kota Tianlei telah berkembang dengan sangat cepat. Tetapi banyak orang yang benar-benar terkejut saat melihat Qin Chen untuk pertama kalinya. Tidak ada yang mengira Qin Chen akan kembali pada saat kritis ini. Oke, mari kita lihat betapa bersemangatnya kalian saat ini. Saya tidak melihat Anda bersemangat seperti ini ketika Kaisar ini kembali. Suara malas terdengar. Kehampaan melintas. Kucing hitam besar itu muncul di samping Qin Chen dan berkata dengan malas, "Kucing hitam senior. Raja kucing senior." Kerumunan saat ini juga heboh. Budak hitam dan yang lainnya juga menatap. Tidak heran Qin Chen akan kembali saat ini. Tanpa diduga, itu dibawa kembali oleh senior kucing hitam. Dan senior kucing hitam benar-benar berhasil. "Benuamu, Papiliun Chendi, kamu adalah Qin Chen itu." Di kejauhan sukuan dan yang lainnya akhirnya mengetahui identitas Qin Chen. Mereka semua memandang Qin Chen dengan kaget. Dengan cahaya dingin bersinar di mata mereka, dan mata mereka nampak luar biasa. Menurut informasi yang mereka terima, bukankah Master Papiliun Chendi itu sudah menghilang di daratan, dan dikabarkan dia sudah naik ke surga? Tetapi kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Yang lebih mengejutkan mereka adalah serangan mengerikan yang dilancarkan Qin Chen sebelumnya. Sukuan nampak masih memiliki ketakutan yang tersisa, meskipun pembelaannya sebelumnya termasuk tergesa-gesa. Bagaimanapun dia adalah setengah langkah guru suci. Akan tetapi di bawah serangan Qin Chen sebelumnya dia benar-benar terluka. Akan tetapi setelah mereka merasakan napas Qin Chen, mereka semua terkejut. Puncak tahap akhir surgawi. Aura Qin Chen di depannya ternyata adalah penguasa di ranah puncak tahap akhir surgawi. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika ini adalah benua sumber, bagaimanapun juga itu hanyalah bidang yang lebih rendah. Di hadapan Yuan suci langit dan bumi yang begitu tipis, mampu menerobos ke basis kultivasi alam suci bumi, sudah bisa disebut sangat menantang langit. Dan tidak mungkin untuk melahirkan master di tingkat tahap akhir puncak suci surgawi. Bagaimana anak ini menerobos? Hati-hati Chen Shao, orang-orang ini adalah penguasa dari Yaomi Mansion,
Kali ini jumlah master dari Yomi Mansion jauh lebih banyak daripada informasi yang kita dapat dari Ling Wuling dan yang lainnya. Pemimpinnya kemungkinan besar lebih menakutkan. Setelah budak hitam Pukian Kun dan Mo Iwan B terkejut, mereka segera mengingatkan Qin Chen dengan gugup dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Meskipun Qin Chen telah kembali, tetapi lawannya adalah penguasa dari rumah Yomi Mansion. Baru 3 tahun sejak Qin Chen memasuki surga. Meskipun aura yang meletus sebelumnya mengejutkan semua orang, tetapi lawannya adalah ahli suci surgawi, dan bahkan pemimpinnya lebih kuat. Akankah Qin Chen menjadi lawan mereka? Semua orang pertama-tama minum pil penyembuhan dan sembuhkan luka dengan ketenangan pikiran. Serahkan sisanya kepadaku, kata Qin Chen seraya mengangkat tangannya. Segera tiba-tiba napas dari pembuluh darah suci menyebar dan terbang keluar dari tangan Qin Chen. Pil alam suci jatuh ke tangan banyak prajurit yang hadir di bawah. Semua pil ini diperoleh oleh Qin Chen di surga. Hampir semuanya adalah pil tingkat bumi tanpa tandingan, dan bahkan pil tingkat surgawi. Sangat tidak mungkin bagi Qin Chen untuk membuat pil biasa. Segera setelah pil ini jatuh ke tangan banyak master alam suci yang hadir, banyak orang merasa bahwa mereka akan berevolusi, dan luka mereka dengan cepat sembuh. Adapun prajurit biasa, Qin Chen bahkan tidak memberikannya pil, karena selama napas yang terpancar dari pil suci surgawi itu sudah cukup untuk menyembuhkan semuanya. Chen Shao, jangan gegabah, ini adalah master dari Yomi Mansion. Anda harus berhati-hati. Jika bisa, Anda dapat memasuki Lautan Guntur. Lautan Guntur itulah yang memungkinkan kami bertahan sampai sekarang. Budak hitam itu terkejut. Qin Chen mengeluarkan pil yang menakutkan. Akan tetapi dia juga buru-buru berkata dengan gugup, "Jangan khawatir, hari ini tidak ada satupun dari orang-orang ini yang bisa lolos dari tanganku," kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.